Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mayuliza dengan NIM 1707073. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang resume saya yang berjudul Analisis DNA Bakteri Heterotrof laut yang bersifat antagonis terhadap bakteri patogen pada ikan. Yang jurnal dari Jarod Setiaji, Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Yang pertama, pendahuluan. Bakteri heterotrofik memiliki peran sangat penting untuk ekosistem laut, mampu bermanfaat untuk bahan organik maupun anorganik pada lingkungan tempat hidupnya sebagai sumber nutrisi. Bakteri sebagai dekomposer dan terkait erat dengan siklus hara, terutama nitrat dan fosfat. Bakteri heterotrof memiliki peran sebagai perombak dan mampu remineralisasi bahan-bahan organik menjadi komponen anorganik sederhana yang dikembalikan ke dalam atmosfer sebagai hara. Di perairan laut terdapat berbagai jenis mikroorganisme yang berperan penting dalam siklus biokimia di ekosistem perairan, karena bakteri mampu melakukan dekomposisi dan remineralisasi bahan-bahan organik menjadi komponen anorganik yang lebih sederhana dan merupakan hara untuk fitoplankton dan parifiton dan mikroflora akuatik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama yaitu uji aktivitas antagonis pada bakteri patogen. Bakteri patogen yang digunakan adalah Aeromonas hydrophylla, Vibrio alginolia citus. Bakteri patogen diuji yang telah dimurnikan diambil sebanyak 1 mili dan ditanamkan ke dalam media nutrien agar dan diratakan agar homogen. Setelah memadat, diberi kertas cakram yang telah ditetesi dengan larutan antibiotik Aroksan 500 gram sebanyak 0,5 sebagai kontrol positif. Kertas cakram yang ditetesi media nutrien brown sebanyak 0,5 sebagai kontrol negatif, dan kertas cakram ditetesi isolat bakteri heterotrofik sebanyak 0,5 dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 24 jam. Fitrat yang mengandung substansi bakteri dengan bukti memiliki zona bening di sekitar cakram. Yang kedua yaitu identifikasi bakteri dengan metode inaktifikasi enzim-enzim Escherichia. Kemudian ditambah dengan 200 butter gram, lalu dilakukan pipetting untuk menghomogenkannya. Lalu isolat dipanaskan pada water bath pada suhu 37 Celcius selama 10 menit. Setiap 3 menit isolat bakteri kita bolak-balik. Kemudian sampel ditambahkan dengan protein C sebanyak 20, lalu dilakukan pipetting untuk menghomogenkannya. Setelah homogen, lalu dibolak-balik selama 4 kali. Kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Setiap 3 menit dibolak-balik kembali. Sampel dituangkan ke GB buffer sebanyak 200 ultraliter.
Kemudian dipanaskan pada suhu 70 Celcius selama 10 menit dan dibolak-balik setiap 3 menit sekali. Nah, kemudian diangkat dan disentrifugasi selama 3 menit. Nah, hasil dari proses sentrifugasi yang berupa suplemen dipindahkan pada tub baru, lalu ditambahkan 200 etanol absolat, kemudian GD kolum dan CT dirakit, lalu di supernatun yang telah dicampur 200 etanol absolut dipindahkan ke GD kolum tersebut dan disentrifugasi selama 2 menit. GD kolum kemudian dipindahkan ke GT baru berukuran 2 mili dan ditambahkan 400 tablet buffer dan disentrifugasi selama 30 detik. Selanjutnya suplemen dibuang lalu ditambahkan 600 watt buffer dan disentrifugasi selama 30 detik dan suplemennya dibuang, supernatannya dibuang. Nah, sekarang kita akan bahas pembahasannya. Lokasi pengambilannya yaitu di sampel berasal dari 2 stasiun. Pada stasiun 1 diambil di perairan Kelurahan Sungai Peking di Lintang Utara, dan kemudian di stasiun 2 di Bujur Timur. Yang pertama yaitu morfologi koloni bakteri. Dalam pengamatan morfologi didapatkan ciri bakteri heterofik yang ditemukan yaitu memiliki bentuk koloni bundar, konsentris, tidak beraturan dan menyebar, tidak teratur, bundar dengan tepian timbul dan didominasi oleh warna putih susu. Bentuk tepian didominasi dan elevasinya timbul. Diameter ukuran koloni berkisaran sekitar 0,5 sampai 6,5 cm dan yang memiliki warna dominasi berwarna putih susu. Berdasarkan uji antagonis diperoleh isolat bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen ditandai dengan terbentuknya zona hambat pada media uji. Semakin besar diameter zona bening yang dihasilkan, maka semakin kuat daya hambat suatu antimikroba. Terbentuknya zona bening dikarenakan ada penghambatan senyawa antimikroba terhadap sel-sel mikroba. Mekanisme kerja dan suatu senyawa antimikroba dapat dilakukan dengan cara mengganggu atau merusak penyusun dinding sel bakteri dengan membran sel yang penyebaran meningkat, permeabilitas seluler, aktivitas enzim-enzim ekstensial dan deaktivasi enzim-enzim ekstensial dan traksi atau inaktivasi fungsi dan materi genetik. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bakteri heterotrof yang diperoleh di air laut memiliki kemiripan dengan bakteri Bacillus sp, Bacillus cereus. Bakteri tersebut memiliki potensi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri patogen Vibrio alginolitus dan Aromonas hydrophilia dengan kemampuan hambat
kategori lemah 0, mm sampai 4,8 mm dan sedang 5,2 mm dan 6,5 mm. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.